Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada minggu pertama setelah Trinitatis pada sore hari ini dengan tema dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 8 ayat 1 dan ayat 3, bagimu Tuhan nyanyianku. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi layak dipuji disembah. semesta
layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai perdana khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita baca ayat 18 sampai dengan ayat 26. Seperti biasa kita membaca secara bergantian, tetapi di ayat yang ke-26 ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ayat 26 kita baca bersama. Karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 24B ayat 1 dan ayat 4 dari Lembah Sengsaraku.
kesalahanku terus teringat olehmu, saat dapatku bertahan. Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan saja, Maha Pengasih, Dialah penolong tanpa percaya. Umatnya dibebaskannya dari segala dosanya, pimpinnya hidup baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 396 ayat 2 dan ayat 4, Yesus segala-galanya. Segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan bersama, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdapat, padanya aku berserah.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang ke-9 dan yang ke-10 serta maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisnya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai ayat 3, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan sebentar tentang pemberitahuan, yaitu penggalangan dana untuk pengadaan Videotron.
Salah satu program dari seksi sarana dan prasarana di tahun 2026 ini adalah pengadaan 2 unit Videotron sebagai alat penunjang di dalam pelayanan ibadah minggu. Program ini telah disahkan di sidang umum jemaat dan untuk merealisasikannya akan diadakan 5 kali penggalangan dana melalui amplop bantuan untuk program ini yang dibagikan pada seluruh jemaat yang beribadah pada setiap minggu pertama setiap bulan, mulai dari bulan Mei. Penggalangan dana tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei yang lalu dan pada hari ini Minggu, tanggal 7 Juni 2026 akan dilaksanakan kembali penggalangan dana tahap kedua di semua sesi ibadah minggu. Sampai saat ini, perolehan dana yang terkumpul dari amplop, kris, maupun transfer adalah sebesar Rp36.925.983. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan 2 unit Videotron adalah sebesar Rp196 juta. Kiranya seluruh jemaat yang beribadah dapat mendukung rencana pengadaan Videotron tersebut dengan berpartisipasi melalui amplop yang telah dibagikan tadi sebelum masuk ibadah. Amplop tidak diserahkan pada saat pengumpulan persembahan, tetapi diserahkan setelah ibadah dengan memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang berwarna putih yang disediakan di 3 pintu masuk gereja, yaitu di pintu depan, di pintu kiri kanopi, dan di pintu kanan kanopi, ataupun di kantong persembahan yang disediakan di meja dekat pintu gerbang keluar. Selain dengan amplop, juga dapat mendukung melalui kris yang disediakan dengan menambahkan kode 2 di belakang transfer. Misalnya 100.000, maka yang ditransfer ada 100.002 rupiah. Juga dapat mendukung melalui transfer rekening gereja kita, di mana nomor rekening tertera di amplop. Demikianlah tambahan berita jemaat untuk sore hari ini. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A, ayat 1 dan ayat 4. Allahmu benteng yang teguh.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 dengan satu tema, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantanku aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah adalah perjumpaan dan persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tapi juga dikatakan ibadah itu adalah penyembahan terhadap Allah di dalam roh dan kebenaran. Itulah dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam hati. Dan bahkan dikatakan bahwa ibadah itu adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Coba kita mendengar dan merenungkan ini. Jika kita sudah mempersembahkan tubuh kita, kira-kira yang ada dalam tubuh kita masih sulitkah kita persembahkan? Apa yang ada dalam diri kita kira-kira masih sulitkah engkau persembahkan kepada Tuhan? Jadi ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan yang menjadikan terjadinya penyembahan dan persembahan yang benar. Jika ada penyembahan dan persembahan yang benar, maka dikatakan pada saat ini, itulah yang mendorong kita untuk bertindak dengan benar dan mendorong kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah
Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dikatakan di dalam ibadah itu bukan hanya soal penyembahan tadi, tapi di dalam ibadah itu ada soal memberi dan diberi, ada soal menerima dan diterima, ada soal tentang mengasihi dan dikasihi. Bahkan dikatakan ibadah itu adalah memberkati dan diberkati. Jika ditanya pada saat ini, bagaimana kita menyatakan penyembahan dan persembahan tersebut kepada Tuhan? Apakah kita memberi supaya diberi? Atau apakah kita memberi karena telah diberi? Atau bahasa Alkitabnya yang lebih santun kita dengarkan, memberi supaya diberkati atau memberi karena telah diberkati. Ini harus jelas. Kalau kita mau memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita diberkati, hati-hati. Ini bisa menjadi seperti yang terjadi di dunia ini, sogok menyogok, supaya keinginan kita diberikan, supaya keinginan kita dijawab. Ingat, persembahan bukan begitu. Tetapi yang benar adalah kita memberi persembahan karena kita telah diberkati. Jadi persembahan itu bukan soal transaksi lagi, tapi persembahan itu adalah menjadi respon iman kita. Menjadi respon perjumpaan dengan Tuhan. Dan persembahan itu adalah buah perjumpaan kita, relasi kita, persekutuan dengan Tuhan. Jadi tidak berlaku di situ hitung-hitungan matematika. Tidak berlaku. Tapi bagaimana kita berjumpa, bagaimana kita bersekutu, itu akan mendorong, membuka hati kita untuk memberi. Jadi jika kita diajak untuk memberi persembahan pada saat ini, bukan karena kita supaya diberi, tapi kita memberi karena sudah lebih awal kita diberkati oleh Tuhan melalui perjumpaan dan persekutuan kita. Bahkan saya katakan dalam bahasa Bataknya, dikatakan seperti ini, persembahan itu adalah parbueni haporsion, buah daripada iman. Ya. Jadi kita memberi persembahan bukanlah untuk membujuk, merayu atau menyuap Tuhan, tetapi karena percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita lebih awal. Amin. Iya. Di dalam Mazmur 50 yang baru kita baca, khususnya tadi di dalam ayat 7 sampai ayat 15, terjadi di situ satu ketegangan yang begitu serius yang menyangkut soal persembahan, yang menyangkut soal korban bakaran. Bahkan dikatakan Tuhan hadir menegur dan mengecam umatnya, dan dikatakan tadi pada ayat 7 dan 8, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allahmu, Allahmu.
Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukan korban bakaranmu, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Mengapa Allah menegur Israel karena mereka memberi persembahannya? Mengapa Allah menegur umatnya, bahkan menegur kita pada saat ini ketika kita memberi persembahan kita atau memberi kurban kepada Allah? Padahal dikatakan oleh Tuhan, janganlah engkau datang menghadap aku dengan tangan kosong. Tapi berilah persembahanmu. Masalahnya di dalam teks ini bukan persoalan, bahkan masalahnya bukan terletak di dalam persembahan itu atau di dalam korban yang dipersembahkan mereka, tetapi soal pemahaman, motivasi dalam hal memberi persembahan dan korban. Itu yang penting. Saya kadang agak tersenyum melihat proses dalam memberikan persembahan di dalam gereja ya. Mungkin karena kita di depan, jadi melihat ke jemaat. Kadang-kadang kalau kecil yang diberikan itu mengasihnya begini. Tapi kalau dia agak besar maka memberikannya seperti ini. Waduh, memang itu juga menunjukkan soal kasta-kasta kita ya. Soal berapa pada apa semua. Tapi dikatakan memberilah. Apa yang diberi oleh tangan kananmu tidak perlu diketahui tangan kirimu. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan gak perlu itu diketahui sekelilingmu. Tapi berikanlah. Jadi motivasi itu harus jelas. Motivasi yang benar akan mendatangkan hasil dan tujuan yang benar. Mengapa Tuhan sedang mengkritik soal persembahan dan korban umat Tuhan pada saat itu? Dikatakan umat Tuhan memiliki satu konsep pemahaman, bahkan menganggap kalau mereka itu memberi itu adalah karena umat merasa bahwa persembahan itu adalah miliknya, kepunyaan dia, hasil prestasi dia. Jadi mereka mau memberi persembahan itu seolah-olah mau menyuap dan menyogok Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada umatnya dan juga kepada kita pada saat ini, itu seperti dikatakan di ayat 9 itu, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segalanya, binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku makan? Jadi kita pun adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan segala yang ada di dalam diri kita adalah milik kepunyaan Allah. Tapi Tuhan titipkan kepada kita. Sekarang Tuhan mau menguji kita. Adakah kita menjadikan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Maka di situ kita diajak untuk dalam memberi soal motivasi kita, memberi persembahan dan juga memberi kurban kepada Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi sekali lagi, masalahnya bukan pada persembahan dan korbannya itu, tapi soal pemahaman, soal motivasi dalam hal memberi persembahan dan korban. Dan kemudian akan saya katakan,
bahwa hanya orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah itu, itulah yang dapat memberi penyembahan dan persembahan yang benar. Kalau tidak, maka persembahan itu hanya sebagai rutinitas dan kewajiban tanpa ada makna dan arti yang terkandung di dalamnya lagi. Sudah dikatakan tadi, padahal sebenarnya Tuhanlah yang empunya bumi, binatang hutan, segala isinya, dan Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatu. Karena itu pemazmur atau Bani Asaf mengingatkan bahwa Allah tidak membutuhkan persembahan yang dilatar belakangi dengan motivasi seperti yang tadi. Allah tidak menjadi kenyang, Allah tidak menjadi kaya karena persembahan dan korbanmu. Maka ketika seseorang membawa persembahan dan korban kepada Tuhan, harus didasarkan pada perjumpaan dengan Tuhan itu. Karena itu dituntut ada kerelaan menyerahkan kembali milik pemberian Allah itu yang Tuhan nyatakan dan Tuhan percayakan kepada umatnya. Nah, di situ ya. Makanya ada satu nyanyian di dalam buku Ende Bahasa Batak. Saya pikir ini hanya kita nyanyikan doang begitu saja tanpa pernah kita meresapi makna, arti dan tujuannya yang sangat dalam. Dikatakan seperti ini. Maaf, saya katakan dalam bahasa Batak dulu, dikatakan seperti ini. Nasa nani lehomi to di ro di pamataku ho sadohot gogoku ro di saluhut tartaku hupasahat itu ho nasu jadi ucatoku. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, segala yang Tuhan berikan, apakah itu roh dan juga tubuhku, nyawa dan kekuatanku, dan seluruh hartaku, itu kuserahkan kepadamu, dan saya tidak akan pernah komen lagi. Jadi apa yang kau persembahkan, jangan pernah komen-komen lagi. Yang kau persembahkan, persembahkanlah. Tidak ada di situ supaya aku, supaya dia, tidak. Tapi dikatakan di sini bahwa pemazmur sedang mengajar umatnya, mengajak kita semua bahwa persembahan itu sekali lagi adalah buah dari perjumpaan dan relasi dengan Tuhan. Persembahan diberikan bukan karena kita pemiliknya, tapi karena Allah pemilik segala sesuatu atas dunia dan segala isinya, laut dan bumi. Dan dikatakan persembahan harus menjadi satu kesatuan. Dipastikan jika tidak ada penyembahan yang benar, tidak mungkin terjadi persembahan yang benar. Jika ada persembahan diberi tanpa penyembahan yang benar, hati-hati, persembahan itu bisa menjadi kesombongan. Atau bisa hanya sebagai rutinitas tanpa memberi satu makna yang sangat luar biasa atas perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi memberi penyembahan persembahan kepada Tuhan bukan berarti Tuhan karena kekurangan, tapi karena Tuhanlah pemiliknya. Tadi di dalam berita jemaat ada dikatakan di situ, yang menuntutlah mungkin ini menjadi membuka hati, pikiran dan perasaan kita semua. Sebagai bukti perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan memasang videotron 2 unit. Kiri kanan
Dan tentunya itu adalah kebutuhan daripada ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Pertanyaan saya pada saat ini, jika kita sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah ini, melalui penyembahan dan persembahan kita, saya yakin kita semua yang hadir pada saat ini tidak akan menjadi ada sungut-sungut untuk memberikan itu atau mempersembahkan itu, karena Tuhan berkata pada saat ini hasil perjumpaan kita dengan Dia adalah penyembahan dan persembahan. Kita harus dimotivasi bahwa penyembahan persembahan adalah buah perjumpaan persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi penyembahan persembahan harus menjadi ucapan syukur, ungkapan hati ikhlas yang tulus. Itu tadi dikatakan pada ayat yang ke-14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Diberi atau belum diberi, tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, penyembahan dan persembahan harus berjalan. Itu dikatakan firman Tuhan. Karena itu coba kita berenung sebentar. Kalau kamu sekarang sudah umur katakanlah 20 tahun atau sampai 60 tahun, 70 tahun, tiap minggu kita memberi persembahan, bahkan 2 kali seminggu, pertanyaan dapat semua. Kira-kira coba kita renungkan, adakah itu kita berikan karena perjumpaan kita dengan Tuhan itu? Adakah itu kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan karena kita sudah berjumpa, mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Dia? Dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Jadi kalau dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban, tentunya nilai matematika di situ agak diabaikan, tapi yang ditekankan di situ adalah hati kita dimotivasi untuk memberi. Hati kita didorong untuk bersyukur dengan hati yang tulus dan hati yang ikhlas. Bahkan saya akan mengajak kita Bapak dan Ibu yang terkasih, orang yang sungguh-sungguh sudah berjumpa, bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah itu, selalu kita diingatkan pada saat ini, dikatakan bayarlah najarmu. Tidakkah kita sering mengatakan seperti ini? Jika aku nanti Tuhan sudah ini, maka aku akan. Padahal saya pikir itu hanya nazar terkecil loh itu. Ya. Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika berjumpa dengan Kristus dalam kehidupannya, dia membuat satu nazar yang sangat luar biasa, yang mungkin melewati batas kekuatan pikiran dan kekuatan manusia. Iya, kayaknya agak arogan dia mengatakan itu. Kalau saya mengatakan, sebenarnya tidak. Tapi secara logika begitu. Apa dikatakan dia? Apa yang kuanggap dulu keuntungan sebelum berjumpa dengan Kristus, tapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, itu semuanya menjadi sampah. Sebagai ungkapan transformasi di dalam dirinya ketika berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya dipersembahkan secara totalitas. Sekali lagi, mari kita renungkan, apakah kita sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, atau sebagai dosen atau guru karyawan pada saat ini? Coba renungkan sebentar. Ada enggak kamu berjumpa dengan Tuhan
di dalam semua statusmu itu atau pekerjaanmu itu? Dan adakah engkau mempersembahkan yang terbaik di situ untuk Tuhan? Itu yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini, semua kita yang hadir pada saat ini. Jadi sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan itu selalu muncul najar di situ. Maka dikatakan bayarkanlah najarmu. Iya, bayarkanlah najarmu. Ada satu kesaksian yang kecil yang dilayani oleh seorang hamba Tuhan, orang-orang tertentu di situ. Di dalam perjumpaannya itu si Aini mengatakan seperti ini, kenapa saya selalu gagal dalam usaha? Kenapa enggak bisa langsung signifikan begitu, cara linear gitu? Tapi selalu banyak tantangan. Udah mau dapat, hilang. Udah mau sampai, enggak bisa. 10 tahun dia bergumul untuk itu. Tapi ketika dia dilayani oleh seorang hamba Tuhan, maka diceklah di mana sebenarnya persoalan hidupnya. Maka ditanyalah dia, pernah enggak kamu bernajar kepada Tuhan? Lalu teringatlah dia. 10 tahun yang lalu itu. Di awal dia memulai usahanya itu, pekerjaannya itu, atau PT-nya itu, dia berjanji, itu enggak dibilang dia kepada siapapun, hanya terhadap dirinya saja. Ketika dia berjalan dari Tarutung, naik mobil sendiri, sampai ke Medan, di antara perjalanan itu dia melihat ada gereja kecil yang membutuhkan uluran tangan yang begitu memprihatinkan. Maka timbul dalam hatinya, Tuhan, jika usahaku ini sudah lancar, maka aku akan membangun gereja itu. Memang tahun pertama sampai tahun keempat usahanya itu luar biasa. Tapi najarnya nggak dibayar-bayar dia. Tak lihatlah, katakan dia usahanya terus naik turun dan membuat dia kecewa, bahkan kecewa keluarga pun mengalami kekecewaan dalam hal itu. Tapi puji Tuhan, ketika najarnya itu dipenuhi, najarnya itu dibayar, apa yang terjadi? Sejak dari situlah usahanya itu menjadi bangkit dan sukses. Saya mau katakan seperti ini. Mana tahu tadi ketika kamu sudah mendengar berita jemaat, ya kan? Soal membuat video tron tadi. Apakah kita sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai pengusaha, atau sebagai pejabat, atau sebagai karyawan, kalau hatimu sudah berkata, saya akan beri sesuai dengan kemampuan saya pikirkan hari ini lakukan, action. Amin. Ya, Tuhan sedang menantikan itu dari kita. Ingatlah, persembahanmu tidak pernah menjadi sia-sia jika itu dilakukan dengan hasil perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Roh Kudus. Jadi penyembahan persembahan adalah buah iman, relasi perjumpaan, dan apa yang Tuhan telah berikan dan titipkan kepada kita.
Karena itu jangan memberi untuk membujuk dan merayu Tuhan. Jangan memberi sekedar karena kewajiban, karena sudah hasomalan. Tetapi marilah kita dengan hati yang bersyukur, hati yang percaya, hati yang tulus dan ikhlas, dan dengan segenap hati dan penuh sukacita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan bersyukur. Sebab persembahan yang berkenan kepada Tuhan bukanlah persembahan yang lahir dari keterpaksaan, tetapi persembahan yang lahir dari iman. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Karena itu, mari nyatakanlah penyembahan persembahanmu, karena telah berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, terpuji termulialah Engkau Tuhan, yang telah hadir di dalam persekutuan umat-Mu melalui firman-Mu yang begitu indah, yang telah diberitakan dan kami dengar pada saat ini. Firman-Mu telah memanggil kami, memotivasi kami, bahkan mengedukasi kami semuanya Tuhan pada saat ini, supaya kami yakin dan percaya bahwa dunia dan isinya adalah milik Tuhan dan kepunyaan Tuhan. Dan jika ada pun kami dan yang ada di dalam tubuh kami, di dalam kehidupan kami, itu adalah milik Tuhan yang bersumber dan yang datang daripada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas hidup kami, atas kepunyaan kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami dapat menyatakan penyembahan dan persembahan yang benar kepada Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang benar, tindakan yang benar, dan juga ketergantungan kami kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami Tuhan pada saat ini menjadi penyembah Allah, dan yang senantiasa menyatakan persembahan kami yang bersumber dari hati kami yang terdalam, dari hati kami karena perjumpaan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apakah kami Tuhan sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pejabat, ataupun sebagai guru dan dosen pada saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu kami dapat memberi dan mempersembahkan kepada Tuhan jika kami Tuhan bersekutu dan berjumpa dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan semuanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang
terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari Mazmur 51 ayat 19. Demikian firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Demikian firman Tuhan, kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun persembahan kami pada saat ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihani dan terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.